Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman semuanya, izinkanlah saya, Sundari Arum-Kusumawati, untuk menyampaikan pemikiran inti Muhammad Abid Al-Jabiri beserta contohnya dan relevansi pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri bagi kemajuan studi tafsir Al-Quran. Dalam setiap bangunan keilmuan yang tertuang dalam karya-karya Al-Jabiri, hampir dapat dipastikan ada pengaruh besar dari pemikiran strukturalisme Perancis. Pemikiran ini mengantarkan Al-Jabiri pada analisis struktur tersembunyi dari objek-objek yang dipelajari. Pengaruh ini nampak pada bangunan epistemologis yang tertuang dalam karyanya yang berjudul Madhal ila Al-Quran Al-Karim. Nah, karya Madhal ila Al-Quran Al-Karim ini adalah proyek Al-Jabiri yang ditulis menjelang wafatnya pada tahun 2010. Sebagian besar tema yang diangkat Al-Jabiri dalam karya terakhir tersebut sudah sering diperbincangkan oleh sarjana Islam, baik yang klasik maupun modern. Secara garis besar, dalam buku yang baru sempat ia selesaikan 1 juz ini, Al-Jabiri membincang seputar tema definisi Al-Quran, risalah samawiyah, konsep kenabian, serta wahyu, variabel bacaan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, kodifikasi Al-Quran, orisinilitas Al-Quran, konsep asbabul nuzul, kisah Al-Quran, dan hubungan Al-Quran dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam setiap tema, Al-Jabiri menawarkan formulasi baru yang sedikit menggelitik dan terkesan menggugat kemapanan formulasi metodologi yang dicanangkan oleh para sarjana Islam sebelumnya. Pada awal pembahasan bukunya, Al-Jabiri mulai mempertanyakan urgensitas pendefinisian atas Al-Quran. Di sini Al-Jabiri mulai memainkan peran strukturalisme sebagai alat untuk membongkar definisi Al-Quran yang digagas oleh ulama klasik. Menurutnya, bangunan definisi Al-Quran selama ini didasarkan atas pengaruh idealisme sektarian ideologis. Disebut sektarian itu kenapa ya? Kenapa kok disebut sektarian? Karena Al-Quran hanya seolah-olah diturunkan untuk umat Islam saja, bukan untuk seluruh alam. Dan ideologisnya ini menyokong mazhab tertentu. Misalnya pada contoh kalimat Al-Quran Al-Karim adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, ditulis dalam mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, Al-Quran dengan definisi semacam ini hanya akan berlaku di kalangan kaum muslim saja. Mengapa? Karena ketika dibawa pada konteks dan kalangan non-Islam, definisi ini pasti akan digugat karena tidak adanya kepercayaan non-Islam bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Kemudian pada contoh kalimat yang kedua, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab, diberi mukjizat tertentu sebagai tantangan bagi masyarakat Arab, dianggap ibadah bagi pembacanya, dan diriwayatkan kepada Nabi Muhammad dengan cara mutawatir. Nah, menurut Al-Jabiri, definisi yang kedua ini terbentuk sejak era kodifikasi pada masa Abbasiyah, di mana struktur nalar Arab diformulasikan, disistematisasikan, dan dibakukan. Sehingga dunia pemikiran yang dominan pada masa itu mempunyai kontribusi besar dalam menentukan orientasi pemikiran Arab Islam yang berkembang hingga kini dan memengaruhi persepsi zaman berikutnya terhadap hasanah pemikiran yang berkembang pada masa sebelumnya. Era kodifikasi ini kemudian menjelma menjadi kerangka acuan otoritatif bagi pemikiran Arab hingga kini dan menjadi latar belakang terbentuknya syarat-syarat keabsahannya. Nah, untuk mendefinisikan Al-Quran agar tidak terjebak pada otoritas keilmuan dan aliran mazhab manapun, Al-Jabiri menegaskan bahwa seharusnya diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dirinya,
Misalnya dalam Quran surat Al-Syu'ara ayat 192 sampai 196. Yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Al-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril, ke dalam hati Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dalam kitab-kitab orang-orang yang terdahulu. Dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Isra ayat 106, yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Begitu juga dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 3-4. Dia menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, menjadikannya petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan. Nah, dari ketiga ayat tersebut, Al-Jabiri kemudian menarik kesimpulan bahwa Al-Quran mengandung 3 sisi yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama sisi sejarah, yang kedua itu sisi spiritual, kemudian yang ketiga sisi sosial. Nah, pada sisi sejarah, tinjauan ini dilihat dengan kaitan Al-Quran dengan risalah sebelumnya dan posisinya sebagai pembenar risalah Samawi terdahulu. Sedangkan pada sisi spiritual, ditinjau berdasarkan proses penyampaian wahyu itu sendiri yang melibatkan Jibril, sehingga melibatkan faktor psikologis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pada sisi sosialnya, dilihat pada kaitan Al-Quran dengan realitas sosial di mana Al-Quran itu turun. Al-Quran sendiri pada beberapa bagiannya sengaja merespon problematika yang terjadi pada bangsa Arab, sehingga menjadi sebuah keniscayaan jika Al-Quran harus berupa bahasa Arab. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk contoh penafsirannya, Al-Jabiri mengambil contoh misalnya pada penafsiran surat Ad-Duha. Dalam mengawali penafsirannya, Al-Jabiri terlebih dahulu mencantumkan riwayat-riwayat yang menyingkap historisitas ayat. Hal ini dilakukan untuk menelusuri hubungan antara teks yang diwahyukan dengan kondisi Nabi Muhammad dan realitas masyarakat Arab. Dalam penelusurannya, meski riwayat yang menunjukkan kesedihan Nabi Muhammad disebabkan oleh Al-Fatrah, tapi dianggap mayoritas penafsir ini sebagai konteks turunnya ayat. Tetapi Al-Jabiri menilai bahwa riwayat tersebut tidak sesuai dengan struktur, konteks, dan logika ayat, khususnya hubungan ayat keempat surat Ad-Duha dengan ayat sebelumnya. Dalam tahapan ini, Al-Jabiri tampak konsisten dalam mencari objektivitas ayat Al-Quran dengan prinsip Al-Fasl. Selanjutnya, dalam rangka menjadikan ayat-ayat pada Ad-Duha ini aktual dan sesuai prinsip Al-Wasl, melalui ta'liq, Al-Jabiri menjelaskan secara filosofis hubungan waktu malam dan duha. Di samping memaknai ulang ayat keempat dengan makna petunjuk di waktu kecil dan remaja, serta kenabian di masa kedewasaan dan kematangan. Pada tahapan selanjutnya, Al-Jabiri memaknai surat ini sebagai pandangan dan sikap Allah dalam melihat realitas Arab yang penuh dengan ketimpangan sosial, penindasan yang ada di mana-mana, terlebih penindasan terhadap anak yatim. Gaya penafsiran Al-Jabiri tersebut merupakan suatu terobosan dan keberanian tersendiri. Penolakan Al-Jabiri terhadap riwayat historisitas atau asbabun nuzul surat Ad-Duha ini dengan lebih memilih logika struktur ayat merupakan cermin keburhanian pemikir asal Maroko ini. Rasionalitas teks harus lebih diperhatikan daripada
kesohihan riwayat yang tidak mengindikasikan adanya hubungan teks dan konteks. Nah, untuk relevansi pemikiran Muhammad Al-Jabiri, salah satu sumbangan Al-Jabiri dalam diskursus pemikiran Arab Islam kontemporer adalah ketiga kerangka epistemologi yang dibangunnya sebagai hasil dari kajian kritis historisnya atas pemikiran Arab Islam. Ketiga sistem tersebut adalah Bayani, Burhani, dan Irfani. Epistemologi Bayani dikembangkan dengan bergantung pada teks. Teks berada di atas akal atau filsafat. Adapun epistemologi Burhani adalah epistemologi yang dibangun tidak berpegang pada nas semata, juga tidak pada intuisi, tetapi pada akalnya. Sedangkan epistemologi Irfani adalah sistem filsafat yang dikembangkan di mana intuisi memegang peran penting dalam menggapai kebenaran dan memperoleh ilmu. Perbandingan ketiga epistemologi ini adalah Bayani menghasilkan pengetahuan lewat analogi furu kepada yang asal. Burhani menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Dan Irfani sendiri menghasilkan pengetahuan lewat proses penyatuan rohani pada Tuhan. Nah, teman-teman semua, epistemologi Al-Jabiri dalam pendidikan Islam mampu memberikan solusi dalam menanamkan model pendidikan pada tiap jenjangnya. Pada perspektif Bayani merupakan jenjang dasar dalam pendidikan Islam, dengan model pendidik menjadi pusat ilmu pengetahuan. Sedangkan peserta didik adalah anak yang masih memerlukan bimbingan dengan kurikulumnya seperti penanaman akidah dan nilai-nilai kebenaran. Pada perspektif Burhani merupakan jenjang pengembangan dan perubahan. Sehingga dalam hal ini pendidik itu cukup menjadi fasilitator dan peserta didik merupakan anak yang sudah mampu mengembangkan rasionya. Jadi tinggal mempertajam nalar kritis dengan bantuan pendidik. Nah, kurikulumnya itu seperti fenomena yang terjadi di lingkungan. Nah, pada perspektif Irfani merupakan jenjang pendidikan penghayatan dan penyadaran. Dengan menempatkan pendidik, orang yang telah matang jiwanya memiliki kepekaan, pengalaman, dan spiritual yang tinggi. Dan peserta didik adalah anak yang telah mencapai kesempurnaan yang dipandangnya telah berubah dari dunia esoterik logik kepada esoterik etik yang mempunyai komitmen. Kurikulumnya ini seperti makrifah dan makna hidup. Jadi seperti itulah teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.